Tahun 1926 adalah titik balik sejarah di mana sebuah gerakan besar lahir dari rahim bumi Nusantara. Dengan saya Fir Dokumentari, ayo kita ceritakan kisah hebat yang satu ini. Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama bukan sekadar organisasi massa, melainkan sebuah manifestasi dari kegelisahan dan cita-cita mulia para ulama. Di bawah komando Kiai Hasyim Asy'ari, garis perjuangannya sangat jelas, yakni menegakkan syariat, melawan penjajahan, serta memperbaiki moral bangsa melalui kedalaman ilmu dan kemuliaan adab. Namun, seiring berjalannya waktu, idealisme tersebut menghadapi tantangan berat. Jika kita berani jujur, terdapat kegelisahan mendalam di tengah umat saat narasi besar ini mulai mengalami distorsi. Kita seringkali melihat fanatisme kelompok yang sempit, sikap eksklusif yang menutup diri dari kebenaran pihak lain, hingga praktik toleransi yang melampaui batas syariat. Hal-hal yang mendekati kesyirikan seolah menjadi realita ironis yang mengaburkan pesan tegas sang pendiri. Padahal, Kiai Hasyim Asy'ari mendedikasikan hidupnya untuk memurnikan akidah umat dari takhayul dan menggembleng mereka dengan syariat yang lurus. Di tengah hiruk-pikuk panggung elit tersebut, permata yang sesungguhnya justru masih bersinar terang di akar rumput. Itulah pesantren tradisional, warisan paling berharga yang masih menjaga api perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari tetap menyala. Saat ini kita berada di era generasi Z dan Alpha, generasi yang tumbuh dalam kenyamanan digital, namun rentan terhadap tekanan mental. Penawarnya ternyata tersimpan di balik tembok-tembok sederhana pesantren. Di sana, para santri ditempa dengan konsep qanaah, sebuah sikap merasa cukup yang mulai punah di tengah gaya hidup konsumtif. Mereka terbiasa tidur di atas tikar, mengantre dalam dinginnya subuh, dan menikmati hidangan sederhana. Ketidaknyamanan inilah yang justru membangun mental baja. Kesederhanaan dan keuletan ini memberikan mereka daya juang dan kemampuan bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Namun, jangan salah sangka dengan menganggap kesederhanaan pesantren sebagai tanda keterbelakangan intelektual. Fondasi keilmuan pesantren sangatlah kokoh. Melalui penguasaan ilmu alat seperti nahwu dan sorof untuk membedah kitab kuning klasik, para santri melatih logika berpikir yang runut. Ketika seseorang mampu memecahkan kompleksitas tata bahasa Arab kuno, otak mereka secara otomatis terlatih untuk menghadapi masalah rumit di dunia modern. Inilah alasan mengapa banyak lulusan pesantren dengan mudah menguasai bahasa asing, beradaptasi dengan teknologi, hingga sukses menjadi wirausahawan tangguh. Mereka tidak menolak kemajuan zaman, melainkan memiliki filter kuat untuk mengambil manfaat teknologi tanpa harus kehilangan jati diri. Pada akhirnya, kejayaan sebuah pergerakan tidaklah diukur dari kerasnya klaim kebenaran atau banyaknya pengikut fanatik. Kejayaan sejati diukur dari kesetiaan pada khitah pendiriannya. Untuk menjemput kembali kebangkitan umat, kita harus kembali pada semangat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memegang teguh syariat dan membangun kemandirian. Bagi orang tua di era modern, pesantren tradisional bukan sekadar tempat penitipan, melainkan kawah candra di muka untuk melahirkan generasi tangguh. Saya Fir Dokumentari. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah ini.